Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Ayustiasi dari Prodi Pendidikan Ilmu Ekonomi semester 5 untuk memenuhi UTS dari Bapak Supriyadi dengan matkul evaluasi pembelajaran. Eh, yang dapat saya simpulkan dari kelompok saya yaitu analisis butuh soal dibedakan menjadi dua, yaitu analisis berdasarkan data kualitatif dan analisis butuh soal secara kuantitatif. Analisis berdasarkan kualitatif ini eh, kaidah penulisannya secara teks tertulis, perbuatan, dan sikap. Analisis data teknik ini digunakan untuk membuat soal uh, analisis kualitatif dibedakan menjadi dua, yaitu analisis teknik moderator dan analisis teknik panel. Teknik moderator ini apa sih? Teknik moderator ini dilakukan secara berdiskusi yang di dalamnya ada satu orang sebagai penengah. Kemudian ada analisis panel. Analisis panel ini yakni eh, teknik menelaah butir soal dari data atau kaidah yang diuji. Dari data atau kaidah penulisan butir soal tersebut. Kemudian yang kedua ini ada analisis berdasarkan kuantitatif. Analisis berdasarkan kuantitatif ini uh, diambil analisis dari data empirik. Empirik ini diperoleh dari soal yang udah diuji. Kemudian analisis ini ada dua pendekatan, yaitu secara klasik dan secara modern. Analisis butir soal secara klasik ini memperoleh penelahan butir melalui informasi dari jawaban peserta didik, tes guna mendidik murid butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis butir soal tersebut yaitu setiap butir soal ditelah dari segi tingkat kesukaran butir, kemudian ada daya pembeda, yang ketiga ini ada penyebaran pemilihan jawaban untuk soal yang berbentuk objektif atau fungsi pengecohan pada pilihan jawaban, reliabilitas dan validitas soal. Yang kedua yaitu analisis butir soal secara modern, yaitu penelahan butir soal dengan menggunakan item respon teori atau IRT, atau teori butir soal. Teori ini atau butir soal. Kemudian, teori ini merupakan suatu teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan atau peluang menjawab benar suatu shell dengan kemampuan siswa. Nama lainnya yaitu IRT, yaitu Leibniz Theory. Kemudian ada LI, jangan singkatan LCT atau Creation Review Theory, yaitu atau ICC. Kemudian di sini juga ada manfaat menganalisis butir soal, yaitu dibedakan menjadi 4, yaitu menentukan soal-soal cacat atau soal yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian meningkatkan butir soal melalui 3 komponen, yaitu dengan tingkatan kesungkaran, daya pembeda, dan pengolahan pengecohan soal. Yang ketiga ini ada meningkatkan validitas dan reliabilitas. Yang keempat ini adalah merevisi soal yang tidak relevan dari materi yang telah ditandai dengan banyaknya anak yang tidak dapat menjawab soal. Nah, kemudian ini saya juga akan menjelaskan tentang validitas itu apa sih. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya. Validitas ini yaitu suatu perangkat tes yang dapat diartikan merupakan kemampuan untuk tes yang untuk mengukur
ukur yang untuk mengukur apa yang seharusnya diukur itu berdasarkan Answar tahun 2002. Kemudian ada juga nih berdasarkan Droz. Droz yaitu validity is conferred with the manipulation of reverse component. Ya, ini pengertiannya ini menunjukkan bahwa validitas menjadi hal yang sangat penting karena apa? Karena akan menjadi bermakna dalam sebuah tes serta mengukur kemampuan peserta didik secara tepat. Kemudian ada juga menurut Anzur 2012 ada 3 tipe validitas, yaitu dengan validitas isi, konstruk, dan kriteria. Di dalam validitas isi ini ada dibedakan kembali menjadi dua, yaitu validitas logika dan kenampakan. Kemudian validitas ini berarti sejauh mana suatu perangkat tes mencerminkan keseluruhan kemampuan yang hendak diukur. Itu juga berdasarkan Answar 2012 yang berupa analisis rasional terhadap dominan yang hendak diukur. Mungkin sekian saja yang dapat saya tampilkan, saya utarakan, saya berikan, saya hafalkan. Saya mengerti pun, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.